Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak kader Partai Golkar Bali untuk terus berjuang di tengah pandemi Covid untuk bisa memenangkan partai dalam pemilu 2024 mendatang. Salah satu sasarannya adalah calon pemilih generasi milenial dengan melakukan pendekatan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Sementara menyangkut kesiapannya sebagai calon presiden, Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan semua masih berproses dan ada waktunya nanti. Hal itu diungkapkan Airlangga Hartarto saat temu kader Partai Golkar Bali di Nusa Dua Badung, Minggu 30 Mei 2021. Ya, pertama diminta Golkar Bali untuk mendorong agar PPKM Mikro dijalankan secara baik. Karena Golkar ini kan punya DPRD, punya bupati, punya wakil bupati, sehingga ini tentu PPKM ini penting untuk tahun ini, sehingga pertumbuhan ekonomi Bali bisa diputer dari -9 ya minimal harus lebih baik. Nah, tentu kalau sudah penanganan COVID baik, ekonomi sudah membaik, berikutnya tentu konsolidasi Partai Golkar secara keseluruhan agar dipersiapkan menuju pemilu 2024. Pak, kader Golkar di Bali termasuk seluruh daerah Indonesia kan mendukung atau mendorong Bapak untuk maju capres 2024. Jadi yang pertama kita tangani dulu COVID dan kesehatan. Untuk dukungan sebagai capres itu Pak? Ada waktunya nanti. Ya, terima kasih. Ada instruksi khusus mungkin untuk fraksi Golkar DPR RI akan ikut mengawal revisi undang-undang di KDK 2024. Ya, tentunya undang-undang ini dibahas di Komisi 11, di mana Komisi 11 kan ketuanya dari Partai Golkar. Sehingga tadi aspirasinya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Sementara, menyangkut upaya Partai Golkar Bali untuk memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Airlangga Hartarto menyatakan partainya siap memperjuangkan dan menugaskan Ketua Komisi 11 yang kebetulan dipegang kader Golkar untuk menindaklanjutinya. Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawokori menyatakan, Partai Golkar Bali terus melakukan konsolidasi ke bawah untuk mempersiapkan Pileg dan Pilpres tahun 2024. Berbagai langkah telah dilakukan melalui beberapa hasil kajian dan rumusan yang dihasilkan dalam beberapa webinar. Di antaranya adalah tentang usulan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selama ini, undang-undang tersebut belum memberikan aspek keadilan karena adanya ketidaksinkronan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam menjadi kurang mendapatkan perhatian. Bali dengan mengandalkan aspek pariwisata tentu saja sangat berdampak keras saat ini karena pandemi Covid. Temu kader Partai Golkar Bali juga dihadiri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota DPR RI Gede Sumarjaya Linggih, serta pengurus Partai Golkar se-Bali.